that you being gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh, how did you know? Since you left now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rosida Kurniawati dari kelas 12 MIPA 4 absen 4. Saya Ariel Sasar Belanda Swinta dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 5. Dan saya Khairunisa dari kelas 12 MIPA 4 absen 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa peraturan dalam olahraga pencak silat. Sebelum kita membahas tentang peraturan pencak silat, kita memahami pengertian pencak silat terlebih dahulu. Menurut bahasa, pencak adalah permainan tari yang berdasarkan pada kesigapan dan banyak gaya, serta bunga pada langkahnya. Sedangkan silat adalah kepandaian menjaga diri dari serangan yang tidak terduga yang berdasar pada sigap dan tangkas, serta memperhatikan tiap gerak dan gerik lawan. Sedangkan pengertian pencak silat menurut IPSI adalah hasil budidaya manusia Indonesia untuk membela dan pertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan alam dan sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan pencak silat. Dalam peraturan pencak silat terdapat beberapa aspek. Yang pertama, ketentuan ukuran lapangan. Ketentuan ukuran lapangan terdiri dari lapangan berbentuk persegi dengan luas total 10 m x 10 m. Kedua, terdiri dari dua area, yaitu area bertanding 8 meter dikali 8 meter di bagian dalam dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. Yang ketiga, ada dua lingkaran. Lingkaran satu berdiameter 3 meter yang dipakai sebagai jarak sikap pasang dan lingkaran kedua berdiameter 8 meter yang dipakai sebagai batas arena bertanding. Yang keempat, di dua sudut-sudut yang berjauhan, biasanya satu puzzle matras berwarna merah dan satu puzzle matras di sudut lainnya berwarna biru. Aspek yang kedua yaitu ketentuan bertanding. Yang pertama, pertandingan pencak silat yang dilakukan oleh dua pesilat yang saling berhadapan buat mencapai prestasi, yaitu yang pertama melakukan pembelaan seperti hindaran, elakan, dan tangkisan. Yang kedua, melakukan serangan pada sasaran seperti serangan dengan memakai tangan dan kaki. Yang ketiga, menjatuhkan lawan dan mengunci lawan. Dua, pertandingan pencak silat yang dilakukan dalam 3 babak dengan masing-masing babak berdurasi 2 menit dan durasi istirahat antar babak yaitu 1 menit. Dan pertandingan pencak silat ini dipimpin oleh 1 orang wasit dan 5 orang juri buat menilai semua peserta pencak silat. 3. Ketentuan pertandingan. Pertama, setiap pembela dan serangan harus berpola sidasi sikap awal, pasangan, langkah dan adanya koordinasi dalam melakukan serangan atau pembelaan harus kembali pada sikap awal atau pasang. Yang kedua, serangan beruntun harus tersusun dengan teratur dan juga berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran. Sebanyak-banyaknya terdapat 4 jenis serangan. Ketiga, mematuhi segala ketentuan tentang sasaran, larangan-larangan, dan juga kaidah pencak silat, serta ketentuan-ketentuan perwasitan umumnya. Selanjutnya, aspek yang ketiga, ketentuan kemenangan. Peraturan dari sebuah pertandingan pencak silat yang sedang berlangsung ada beberapa ketentuan kemenangan, diantaranya sebagai berikut. A. Menang angka. Menang angka yaitu jika pertandingan selesai dalam 3 babak dan juri udah menetapkan satu pemenang dengan jumlah angka terbanyak dari lawan mainnya. B. Menang teknik. Menang teknik jika lawan tidak bisa melanjutkan ke pertandingan selanjutnya. C. Menang mutlak. Menang mutlak jika lawan kamu jatuh karena serangan yang sah dan tidak sadar setelah hitungan wasit sampai ke 10 detik tidak bangun lagi, maka dinyatakan kalah. D. Menang diskualifikasi. Menang diskualifikasi kalau 1. Lawan memperoleh peringatan ketiga setelah mendapatkan peringatan kedua. 2. Lawan melakukan pelanggaran yang berat dan diberikan hukuman langsung berupa diskualifikasi. 3. Lawan melakukan pelanggaran tingkat pertama dan lawan mengalami cedera atau tidak bisa melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Selain itu, ada juga menang karena pertandingan tidak seimbang dan menang karena lawan tidak hadir dalam pertandingan atau mengundurkan diri. Aspek yang keempat, ketentuan hukuman. Peraturan pertandingan pencak silat ada beberapa ketentuan hukuman dalam pencak silat. Di antaranya sebagai berikut ini. A. Teguran. Teguran yang diberikan kalau pesilat melakukan beberapa pelanggaran ringan.
1. Teguran 1 maka nilai dikurangi 1. 2. Teguran 2 maka nilai dikurangi 2. B. Peringatan 1. Peringatan 1 kalau pesilat mendapatkan teguran ketiga dalam satu babak karena pelanggaran ringan dan buat peringatan ini, nilai akan dikurangi 5. C. Peringatan 2. Peringatan 2 diberikan kalau pesilat mendapatkan peringatan 1, peringatan 2 dan nilai akan dikurangi 10. D. Diskualifikasi. Diskualifikasi diberikan kalau pesilat melanggar 1. Memperoleh peringatan sesudah peringatan 2. Kedua, melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur kesengajaan dan bertentangan dengan norma keolahragaan. Ketiga, melakukan pelanggaran tingkat pertama dan lawan cedera jadi gak bisa melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Aspek kelima, ketentuan penilaian. Ada beberapa ketentuan dari penilaian dalam peraturan pertandingan pencaksilat, yaitu A. Nilai 1. Tangkisan yang sukses dan disusul oleh serangan yang masuk dalam sasaran atau teknik jatuhan yang juga sukses dan serangan tangan yang masuk pada sasaran. B. Nilai 2. Serangan kaki yang masuk pada sasaran. C. Nilai 3. Bisa menjatuhkan lawan saat sedang bertanding. D. Nilai 4. Bisa mengunci lawan main kamu dalam pertandingan pencaksilat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan teman saya yang mempraktekkan teknik dalam olahraga pencaksilat. Yang pertama, diawali dengan sikap hormat. Kemudian yang kedua, ada tangkisan. Tangkisan terdiri dari tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Kemudian yang ketiga, ada elakan. Elakan terdiri dari elak hadap, elak samping, elak angkat kaki, dan elak kaki silang. Kemudian yang keempat ada pukulan. Pukulan terdiri dari pukulan depan, pukulan bandul, pukulan lingkar, pukulan samping, pukulan sangga, dan pukulan totokan. Terakhir ada tendangan. Tendangan terdiri dari tendangan depan, tendangan sabit, tendangan T, dan tendangan belakang. Kemudian diakhiri dengan sikap hormat lagi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.